Kita lihat pertanyaan. Makanya dulu ya. Oh ya, dari Pak Aje. Makanya fitrah itu bisa juga disandarkan pada orang yang beriman. Saya lihat dulu gambarnya ya. Kita perhatikan gambarnya supaya kita bedakan. Orang beriman itu sebutannya ada dua. Ya, Pak Aje, orang beriman itu sebutannya ada dua. Kalau ini disebut dengan mukmin. Ya, mukmin itu orang yang beriman sejati. Aslinya orang yang beriman. Kalau di sini, kalau dipanggilan dalam Al-Quran disebut dengan mukmin. Kalau ini yang selalu dipanggil dengan alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini dimensinya adalah dimensi jiwa. Kalau di atas mukmin, di sini ya orang yang beriman. Amanu. Artinya ya sudah ada iman meskipun belum sempurna betul. Tetapi dia terpanggil dengan sebutan alladzina amanu. Karena dia mendapatkan cahaya iman dari atas. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa fitrah bisa disandarkan dengan orang yang beriman, ya tentu dengan catatan bahwa orang yang beriman disebut itu adalah mukmin. Karena mukmin sedikit berbeda dengan amanu. Oke ya, bisa dipahami Pak J ya. Sebentar Pak Aje tadi bisa dilihat gambarnya Pak Aje tadi ya. Bisa Pak. Oke. Bisa ya. Dipahami itu. Ya. Oke, masih. Jadi alladzina amanu itu orang yang disebutkan jiwa ya. Kalau mukmin ruh. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Pak Dirman. Saya juga sudah pernah bertanya, Ustaz, tentang ayah ibu Nabi Adam. Kalau nggak salah Ustaz sebutkan Ismail dan Ibrahim. Siapa Ismail dan Ibrahim itu? Ya. Perhatikan di sini. Ya. Siapa yang punya nama Adam? Ya. Perhatikan ini. Siapa yang punya nama Adam di sini? Dari dimensi manusia ada ruh, ada rahasia, ada jiwa, ada jasad. Siapa yang punya nama Adam? Adalah rahasia ini. Ini yang disebut dengan Adam, ya. Ini yang disebut dengan Adam. Ya. Ibu dan bapaknya Adam tugasnya membuat wadahnya. Buat wadahnya ini ya. Siapa yang ditugaskan membuat wadah? Ibrahim bersama Ismail. Ya. Inilah Ibrahim bersama Ismail. Ibrahim itu adalah bapaknya, kemudian Ismail itu adalah alat pada Ibrahim yang disembelih. Ya, dalam hal ini alatnya laki-laki. Itu yang tugasnya membuat jasad. Ya. Makanya perkataan ada yang ingin sekali mengetahui siapa bapaknya Adam, ya saya katakan adalah Ibrahim. Karena Ibrahim itu bapak segala manusia atau bapak segala bangsa. Ya. Pertanyaannya kemudian siapakah itu Adam? Ya, Adam itu adalah kondisi aku, kondisi diriku, ya, atau kondisi dirimu, saya bahasakan begitu kalau kita yang bertanya.
kondisi dirimu pada saat dalam kesendirian. Karena yang pertama-tama ada itu ketika keluar dari nafsun wahidah, dari diri yang satu, itu yang pertama ada itu adalah dirimu sebelum alam semesta yang lain dicipta. Oke, bisa paham ya? Sebelum Allah menciptakan alam semesta yang lain, yang pertama-tama ada itu adalah dirimu. Jadi manusia pertama itu adalah dirimu, atau akumu, saya bahasakan begitu ya. Lalu Al-Quran datang menjelaskan bahwa akumu itu dicerita melalui kisah Nabi Adam. Jadi akumu itu awalnya setelah dia berjanji diberikan asma kepada aku ini, kemudian diturunkan ke surga, ini namanya surga. Ya, ruh ditinggalkan di surga. Ya. Lalu kemudian ya karena dia mendekati pohon, akhirnya masuk ke dalam jasad. Maka terlahirlah Adam itu ke dunia, terlahirlah itu aku ke dunia. Oke ya, bisa dipahami. Nah, Adam yang dicerita dalam Al-Quran itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita membayangkan Adam yang sebenarnya pada zaman dahulu, kalau memang ada misalnya, ya kalau memang ada, karena tidak ada yang bisa cerita siapa yang ada di sana. Yang ingin saya sampaikan bahwa nilai kebenarannya dari Al-Quran itu adalah di dalam diri kita sendiri. Sedangkan yang ada pada kenyataan yang sebenarnya kalau ada itu tanda nyata namanya, dan tanda nyata itu bisa berbeda. Bisa berbeda dan bisa berubah. Ya, misalkan pada kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, ternyata pada tanda yang sebenarnya pada kenyataannya, ya Nabi Isa itu lahir di kandang domba. Nah, sekarang pertanyaannya di mana nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya itu setelah dibawa kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita memperdebatkan hal yang ada di luar sana, di luar daripada diri kita, hampir saya katakan itu namanya debat kusir. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Kalaupun kita mengetahui bahwa Isa itu lahir di kandang domba, terus mau diapa? Isa itu tidak lahir di bawah pohon korma, terus mau diapa kalau memang seperti itu? Tetapi kalau seumpamanya kita tahu bahwa yang lahir di kandang domba atau lahir di bawah pohon kurma itu adalah Isa, adalah ruh kita, diri kita, itu menjelaskan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada fitrah kita atau pada penciptaan awal melalui rumus itu tadi. Bisa dipahami ya. Jadi banyak yang memperdebatkan tentang Nabi Adam secara makro, secara globalnya seperti apa. Sungguh saya katakan tidak ada manfaatnya, karena Al-Quran disebutkan Nabi Adam dalam Al-Quran itu adalah diri kita sendiri, itu yang dicerita. Supaya kita mengetahui tugas kita di muka bumi ini adalah membawa asma-asma Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkanlah itu seluruh asma Allah kepada Adam. Siapa itu? Diri kita. Yang setelah diajarkan asma Allah, nama-nama baiknya Allah itu ya itulah yang diberi dengan nama Muhammad, orang terpuji karena membawa asmanya Allah. Gitu ya Pak Dirman. Jadi boleh melakukan penelitian untuk meneliti siapa ibu dan bapaknya Nabi Adam, manusia pertama itu bagaimana. Tapi itu sebenarnya kalau kita melihat waktu hidup kita ini yang sangat terbatas, ini lebih bagus ya fokuslah pada Adam yang ada pada diri kita, supaya kita bisa bergerak lebih cepat untuk bisa ya kembali kepada fitrah sebelum ajal itu sampai. Oke, baik, bisa dipahami di Pak Dirmandi untuk meneliti tentang kelahirannya Isa, siapa laki-laki yang mendatangi Maryam. Nah itu silakan teliti secara kejadian yang sebenarnya. Ya, cerita dalam Al-Quran itu cerita diri kita. Kalau di sana itu untuk tanda nyata menjelaskan supaya kita lebih paham tentang apa yang terjadi pada diri. Siap, Ustaz, siap. Jelas sekali, Ustaz. Ya. Baik. Ada
Ya, masih ada. Dari Pak Dirman, makasih sudah sangat jelas. Saya sudah menangkap jelas. Benar juga yang ngapain. Harus tahu ke sana. Yang penting diri kita sendiri, betul ya. Betul. Itu kita kan sebenarnya memeriksa tanda-tanda nyata. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi. Kata penciptaan langit dan bumi ini semua tanda nyata. Jadi apa yang terjadi di zamannya Nabi Adam, di zamannya Ibrahim, zamannya Musa, semua tanda nyata untuk menjadi pelajaran bagi ulil albab. Jadi kita tidak membahas tanda itu secara global untuk menjadi, kalau saya lihat sekarang ya paling hanya diperdebatkan, tidak masuk kepada apa yang mau disampaikan dari tanda itu. Jadi sibuk dengan memperdebatkan tanda-tanda nyata. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ketika disebutkan bahwa manusia akan melewati negeri Sodom itu pagi dan petang. Ya, melihat tanda nyatanya, wah di sana tidak ada lagi orang lewat di negeri Sodom. Nah ini Al-Quran yang sudah kadaluarsa ini. Padahal nilai kebenarannya tidak di situ. Nilai kebenarannya itu pada diri kita sendiri. Oke, memang seru kalau kita lihat orang memperdebatkan itu, ya. Kalau kita mengetahui maksudnya pasti senyum-senyum saja di belakangnya orang-orang yang berdebat. Iya betul sekali Ya. Ustaz.